Pemirsa, hari ini Komnas HAM mendatangi rumah dinas dari Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo yang berada di Kompleks Duren 3 Jakarta Selatan. Komnas HAM hadir di lokasi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Komnas HAM akan melihat rumah yang menjadi tempat kejadian perkara pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Komnas HAM juga akan didampingi oleh tim Inavis dan tim Laboratorium Forensik Polri. Komnas HAM berharap peninjauan ke TKP ini bisa membuat peristiwa menjadi terang benderang. Masuk ya, Ji. Dari Komnas akan ngecek di TKP. Apa saja yang dicek? Tentu saja terkait dengan data-data yang sudah kami peroleh dari soal balistik, dari soal otopsi jenazah, maupun juga dari konstruksi bangunan yang ada. Kami akan cek satu persatu berdasarkan keterangan dari ajudan, keterangan dari... Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One, pemirsa. Apa hasilnya, Pak? Iya, hasilnya gimana, Pak? Ya, yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih ke teman-teman kepolisian, khususnya tim SUS, yang memberikan akses kepada kami seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya. Jadi kami tadi di dalam sana melihat semua kondisi TKP, termasuk juga kami didampingi oleh Dokes, Inavis, ya, sama dari Lapor. Langsung ketika kami nanya, ini kok kenapa posisinya begini? Ya kalau itu terkait soal sudut tembakan, teman-teman Inavis yang menjelaskan, atau juga teman-teman Dokes yang juga menambahkan. Artinya memang ada satu sikap keterbukaan yang kami apresiasi tinggi terhadap tim SUS dan teman-teman kepolisian secara keseluruhan. Nah, apa yang kami temukan di dalam sana, pasti kami menguji semua yang sudah kami dapatkan. Ya, beberapa foto sebelum-sebelumnya yang kami dapatkan dari pelacakan kami di cyber misalnya, ya kami cek apakah betul ruangannya dan sebagainya, ternyata betul. Yang kedua misalnya terkait posisi ya jenazah dan sebagainya, ya itu juga betul gitu. Dan lokasi yang lain lubang-lubang tembakan juga kami cek dengan bahan yang sudah kami punya, ternyata juga betul. Dan kami juga dijelaskan tadi sudut tembakan dan lain sebagainya. Artinya kalau tanya apa hasilnya Komnas HAM, ya tentu saja belum bisa kami umumkan sekarang. Tapi sebagai satu proses keterbukaan, sebagai satu proses komitmen bersama sejak awal antara kepolisian sama Komnas HAM, khususnya tim SUS, itu berjalan dengan baik. Karena tadi kami dibukakan misalnya, itu kan ada ini kan wilayahnya penyidikan sebenarnya. Ya, ada polis lain dan sebagainya, polis lainnya juga dibuka sama penyidiknya sehingga kami bisa masuk melihat langsung secara bebas, dan ini kita mengapresiasi tinggi. Dan proses ini itu membuat kami juga peristiwanya semakin terang benderang. Nah, ada tim yang lain yang sekarang ada di Bareskrim yang sedang meminta keterangan pada Baradae. Dan kami juga dikasih akses untuk meminta keterangan, dan kami juga ucapkan terima kasih untuk proses itu. Nah, kedepannya mulai besok sampai minggu ini kami Komnas HAM mau menyusun temuan-temuan kami. Ya, temuan-temuan kami misalnya terkait obstruction of justice, ya. Terus apa saja terkait obstruction of justice tersebut, konstruksi peristiwanya kayak apa dan sebagainya. Nah, minggu ini kami menyiapkan draft gitu ya, yang nantinya akan kami diskusikan secara mendalam di internal tim, dan menyiapkan juga sejumlah rekomendasi yang dibutuhkan segera
Mungkin itu. Terima kasih. Pak, terkait dengan berarti indikasi obstruction of justice itu ada ya Pak? BDC kapan Pak? Kan ini sudah hampir semua itu diperiksa. Pak, Proses untuk Bu PC tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak BK, kami sedang berproses untuk menanyakan kapan bisanya dan sebagainya. Itu yang sedang berjalan ya. Pak, berarti indikasi obstruction of justice itu ditemukan di lokasi Pak? Obstruction of justice sejak awal kami bilang ada indikasi kuat. Ketika kami cek di TKP, indikasi itu semakin menguat. Oh, berarti ada ya Pak ya? Berarti ada perbedaan keterangan dengan hasil pemeriksaan barusan di dalam Pak? Ada perbedaan keterangan dari hasil sebelumnya dengan Bapak lihat langsung di dalam berkaitan dengan titik-titik keterangan yang dari kemarin Pak? Yang pasti kami mengecek semua bahan yang kami punya. Kan ini janji kami juga kepada teman-teman media, kepada publik. Sejak awal kami nangani kasus ini, kami akan ke TKP ketika kami memiliki semua bahan. Nah, semua bahan itu tadi kami uji di TKP tersebut. Nah, itu menemukan ya peristiwanya semakin terang benderang. Kalau tadi pertanyaannya apakah terkait obstruction of justice misalnya, indikasinya semakin kuat. Itu ya. Sorry, yang tadi Irwasum. Jadi begini, kenapa Irwasum datang? Karena ingin menyambut Komnas. Sebagai Karena tim sus. Iya, sebagai tim sus, sebagai ketua tim sus. Tidak ada upaya mempengaruhi segala macam karena mereka tidak terlibat sama sekali. Jadi hanya ingin menyambut Komnas, mempersilahkan dan memberi akses seluas-luasnya kepada Komnas untuk bekerja. Itu aja. Pak Anam, apa saja Pak bentuk dari obstruction of justice plan itu tadi Pak? Terakhir ya Pak, berarti target untuk rekomendasinya dalam pekan ini atau seperti apa Pak? Sebagai satu proses besar, TKP ini target terakhir. Tapi kan ternyata dalam proses perjalanannya, misalnya terkait Bu PC, itu kan masih berproses di kami. Dan itu kan juga penting, karena misalnya ada beberapa bahan yang kami harus pastikan ke Bu PC ini. Sejauh ini apakah sudah sampai pada kesimpulan Pak? Gimana? Sejauh ini dari kan sudah berapa rangkaian penyelidikan, pemeriksaan? Beberapa topik masalah semakin lama semakin terang benderang. Beberapa topik masalah, misalnya terkait obstruction of justice, semakin lama semakin menguat. Oke, Itu ya. Itu ya. Terkait juga residu yang terdapat di tubuh Makasih ya. Brigadir J Pak. Pak. Makasih banyak. Ya, Kanana dan juga pemirsa, baru saja usai keterangan langsung yang disampaikan oleh pihak Komnas HAM berkaitan dengan peninjauan di tempat kejadian perkara guna menguak lebih lanjut berkaitan dengan keterangan yang telah disampaikan sebelumnya. Tadi disampaikan oleh pihak Komnas HAM bahwa peninjauan kali pertama yang didatangi oleh Komnas HAM beserta dengan tim Inavis beserta Polres Polri ini untuk mempersamakan ataupun mencari tahu lebih lanjut berkaitan dengan apakah memang ada ditemukan terkait obstruction of justice atau upaya penghalangan hukum. Tadi disampaikan oleh pihak Komnas HAM bahwa dibenarkan ternyata ada indikasi obstruction of justice atau upaya penghalangan hukum tersebut. Tidak dijelaskan secara lebih rinci di titik-titik bagian rumah dari Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo mana saja yang telah ditemukan adanya upaya penghalangan hukum sesuai dengan dugaan dari pihak Komnas HAM. Yang mana selanjutnya dari hasil pemeriksaan peninjauan di tempat kejadian perkara ini nantinya akan disusun sebuah draft dan akan disampaikan lebih lanjut oleh pihak Komnas HAM dalam waktu yang kami juga belum mengetahui kapan. Namun tadi pihak Komnas HAM memastikan bahwa akan segera lanjut bekerja untuk menyusun berkaitan dengan hasil temuan yang telah dilakukan oleh pihak Komnas HAM beserta dengan Inavis dan juga dari pihak Polres Polri. Dan tentunya tadi juga didampingi selain Inavis dan juga Polres Polri juga hadir Irwasum sebagai ketua tim sus dari pemeriksaan ini. Dan tadi disampaikan pula oleh Komnas HAM yang menegaskan bahwa kehadiran Irwasum Komjen Pol Agung Budi Marioto tidak bermaksud untuk mempengaruhi dari pihak Komnas HAM karena memang Komnas HAM melakukan pemeriksaan di sini secara independen, kemudian hanya didamping oleh pihak Inavis dan juga Polres Polri. Yang hingga kini pun juga pihak Komnas HAM juga telah
pergi dari kediaman Duren 3 Jakarta Selatan, dari kediaman Kadif Propam Nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo yang telah dilakukan pemeriksaan di dalam berkaitan dengan apa yang mereka temukan adanya dugaan obstruction of justice ataupun upaya penghalangan hukum yang telah disampaikan oleh keterangan saksi dan juga tersangka yang telah dilakukan sebelumnya. Yang mana selanjutnya Komnas HAM akan lanjut memeriksakan dan juga menyocokkan rangkaian cerita dan juga kronologis yang telah mereka dapatkan berkaitan dengan apa yang terjadi sesungguhnya di kediaman Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo pada saat 8 Juli 2022 lalu. Demikian sementara kami sampaikan dari tempat kejadian perkara Duren 3 Jakarta Selatan. Kembali ke Anda di studio, Kenana. Baik. Kani, lalu kemudian agenda apa lagi, masihkah ada agenda lain yang akan berlangsung di rumah dinas Kadif Propam Nonaktif Irjen Verdi Sambo di Duren 3 tersebut setelah Komnas HAM yang sudah selesai melakukan proses di sana? Kani? Baik, Kani bisa mendengar suara saya? Mohon maaf, Kenana boleh diulangi kembali pertanyaannya? Kani, setelah ini apakah masih ada agenda lain yang akan berlangsung di TKP Duren 3? Selain agenda Komnas HAM yang sudah selesai melakukan peninjauan di sana? Ya, Ken, setelah pemeriksaan ataupun peninjauan dari pihak Komnas HAM yang didampingi oleh Inafis dan juga petugas Polri, hingga sore hari ini tidak ada agenda lanjutan karena memang Komnas HAM tadi menyatakan pasca peninjauan selama kurang lebih 1 jam lamanya ketika mereka datang pada pukul 3 sore dan keluar pada pukul 4 sore ini, mereka menyampaikan bahwa ini dimungkinkan akan menjadi rangkaian cerita yang baru dalam artian untuk menguak fakta lebih lanjut berkaitan dengan apa yang mereka temukan sebelumnya dari keterangan para saksi dan juga para ajudan bahkan dari para tersangka yang mana sebelumnya menyampaikan keterangan yang berbeda. Berkaitan dengan apakah memang nantinya akan ada pemeriksaan lanjutan pada sore hari ini pun kami tidak mendapatkan konfirmasi hal tersebut. Namun apabila nanti di lain hari akan ada peninjauan kembali pun juga kami akan menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak Komnas HAM atau dari pihak tim kepolisian. Karena tadi Komnas HAM menyatakan bahwa hasil dari peninjauan di tempat kejadian perkara kediaman Kadif Propam Nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo yakni yang berada di Duren 3 Jakarta Selatan ini, mereka menemukan adanya dugaan obstruction of justice atau adanya upaya penghabatan hukum berdasarkan dari hasil keterangan sebelumnya yang ternyata berbeda dengan apa yang mereka temukan pada saat di tempat kejadian perkara. Namun memang tadi pihak Komnas HAM kami tanyakan berkaitan dengan titik-titik kediaman mana saja yang telah mereka selidiki dan berkaitan dengan memang ini masuk ke dalam penyidikan dari tim kepolisian, makanya tadi didampingi oleh pihak Irwasum Polri yakni Komjen Pol Agung Budi Marioto yang turut mendampingi. Selain itu juga ada dari pihak Kompolnas yang kami pantau belum keluar dari kediaman Kadif Propam Nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo. Mungkin nanti akan kami lanjutkan informasi lebih lanjut berkaitan dengan keterangan dari pihak kepolisian ataupun dari pihak Kompolnas yang turut serta melihat langsung ataupun peninjauan di tempat kejadian perkara di kawasan Duren 3 Komplek Polri Jakarta Selatan. Demikian, Kenana. Di pihak kepolisian dan juga Kompolnas di dalam TKP di Duren 3 Jakarta Selatan. Kami nanti masih akan kembali kepada Anda, Kani, untuk memperbarui informasi dari sana. Namun kami ajak Anda pemirsa menuju ke Mako Brimob Kelapa II. Ada rekan kami Rizky Darmansyah di sana. Rizky, apakah sudah ada pantauan yang Anda lihat dan juga pemirsa di kawasan Mako Brimob, Rizky, mengenai agenda pemeriksaan terhadap Baradae? Iya, Kenana dan juga pemirsa, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi apakah memang ada agenda pemeriksaan atau akan ada agenda pemeriksaan yang berlangsung di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat, baik ini oleh Irsus yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik maupun juga dengan tim sus. Nah, informasi yang kami peroleh juga tadi sebelumnya memang ada agenda ataupun rencana pemeriksaan terhadap Barada Richard Eliezer ataupun Baradae di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Namun ternyata informasi terakhir yang kami peroleh bahwa rencananya nanti Baradae ini akan diperiksa di Bareskrim Polri. Nah, suasana terkini yang bisa kami kabarkan dari Makobrimob terlihat memang tidak ada penjagaan yang
Berarti begitu ini masih sama dengan hari-hari sebelumnya, di mana terlihat ada 2 kendaraan taktis, ada petugas Brimob dan juga beberapa motor yang bersiaga di depan Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat ini, Ken Ana dan juga pemirsa. Dan hingga saat ini belum ada pihak polisian yang memberikan keterangan apa sebenarnya agenda yang tengah berlangsung di dalam, karena kalau untuk tim sus kita tahu saat ini tengah berada di Magelang, Jawa Tengah untuk melakukan penyidikan lebih lanjut, melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi di rumah mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Nah, kita tahu yang saat ini berada di dalam ialah Irjen Verdi Sambo bersama sejumlah anggota Polri begitu, karena total informasi dari pihak polisian ada 6 anggota Polri yang ditahan di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat, termasuk juga Irjen Verdi Sambo yang saat ini statusnya sudah tersangka. 5 lainnya ini diduga melakukan pelanggaran kode etik sehingga ditempatkan secara khusus di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Kalau bisa kami bacakan, selain Irjen Verdi Sambo, nama-nama lain yang saat ini masih ditahan di dalam di Makobrimob ialah Brigjen Hendra Kurniawan selaku Karo Paminal Divisi Propam Polri, kemudian ada Brigjen Beni Ali selaku Karo Provos Divisi Propam Polri, kemudian ada Kombes Agus Nurpatria selaku Kaden A Biro Paminal Divisi Propam Polri, Kombes Susanto selaku Kabak Gakum Biro Provos Divisi Propam Polri, kemudian AKBP Jerry Raymond Siagian selaku Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dan yang keenam ialah Irjen Verdi Sambo yang saat ini memang sebelumnya kita tahu melanggar kode etik, kemudian dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Nah, pemeriksaan-pemeriksaan yang telah dilakukan oleh baik itu Irsus maupun tim sus ini telah dilakukan di Makobrimob. Sebelumnya pemeriksaan juga telah dilakukan kepada Verdi Sambo begitu oleh Komnas HAM Republik Indonesia. Ada 2 hal yang diperoleh, di mana pertama diperoleh pengakuan Verdi Sambo atas ataupun yang melakukan aksi ini, yang merencanakan aksi ini sehingga menyebabkan Brigadir Yosua Huta Barat ini tewas, meninggal dunia. Kemudian yang kedua, Verdi Sambo berdasarkan keterangan Komnas HAM ini mengakui melakukan sejumlah hal, mereka sejumlah hal agar ini seolah-olah terjadi aksi tembak-menembak di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Nah, hingga saat ini kami masih menunggu rencana pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang terkait dengan kasus ini, tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Sementara ini yang dapat kami kabarkan dari Makobrimob, kita kembali kepada Anda, Ken, di studio. Terima kasih Rizky Darmansyah mengabarkan dari Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Pemirsa, usai jeda kabar petang pilihan akan kembali hadir untuk Anda.